Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjun Gwandu Hartono dengan NIU 458424. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 permasalahan yang dijadikan soal dalam ulangan akhir semester Matematika Ekonomi 1. Pada soal yang pertama, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai konsep derivatif dan contoh aplikasinya dalam bidang ekonomi. Konsep optimisasi. Masalah umum yang dihadapi dalam pemodelan ekonomi adalah menentukan pilihan yang paling optimum. Masalah ini diformulasikan dalam pemodelan matematika, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi. Memaksimumkan suatu fungsi dapat digunakan untuk mencari keuntungannya maksimum yang dapat diperoleh suatu perusahaan dan atau pendapatan suatu negara. Dan meminimumkan suatu fungsi dapat digunakan untuk mencari biaya yang paling minimum dalam sebuah produksi. Syarat perlu dari titik ekstrim. Yang pertama, fungsi fy sama dengan fx terdiferensial paling sedikit 2 kali atau minimal memiliki turunan kedua. Yang kedua, jika fungsi terdiferensial f mencapai titik ekstrim, baik maksimum maupun minimum di titik x, maka turunan pertama dari fx sama dengan 0. Yang ketiga, titik stasioner fungsi terdiferensial bisa merupakan titik belok dan juga bisa merupakan titik ekstrim. Kemudian yang terakhir, setiap titik ekstrim fungsi terdiferensial merupakan titik stasioner, tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Kemudian, saya akan memberikan contoh dari aplikasinya di dalam bidang ekonomi, yaitu sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan A memiliki fungsi permintaan sebagai berikut. X sama dengan 220 min 0,5P. Apabila biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu barang dari perusahaan A memiliki fungsi dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel produksi, yaitu FC, fixed cost atau biaya tetap, sama dengan 60. Kemudian VC atau variable cost, biaya variabel yang dikeluarkan, sama dengan min 2x kuadrat. Maka, dapatkah kita menentukan nilai x dalam persamaan di atas sehingga memperoleh nilai maksimum dalam fungsi keuntungannya? Dalam menjawabnya, dan dari soal sebelumnya diperoleh x sama dengan 220 min 0,5P. Kemudian P atau harga dari barangnya yaitu 110 min 0,5x. TR, total revenue atau total pendapatan yang diperoleh, yaitu dengan mengkalikan harga dengan X sama dengan 110 min 0,5x dikalikan X sama dengan 110x min 0,5x kuadrat. TC, total cost atau total biaya yang dikeluarkan, yaitu penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel, yaitu 60 min 2x kuadrat. Kemudian dari fungsi-fungsi di atas diperoleh fungsi keuntungannya yaitu P, yaitu profit. Px sama dengan total pendapatan TR dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan TC sama dengan 110x min 0,5x kuadrat min 60 min 2x kuadrat sama dengan 110x min 2,5x kuadrat min 60. Kemudian turunan pertama dari P, profit X, sama dengan 110 min 5x. Turunan dari P, X akan maksimum jika turunan P, X sama dengan 0. Kemudian dimasukkanlah 110 min 5x sama dengan 0. 110 sama dengan 5x, kemudian x sama dengan 22. Selanjutnya turunan kedua dari P adalah min 5 dan itu kurang dari 0. Turunan pertama dari P 22 sama dengan 0 dan turunan kedua dari P x kurang dari 0.
maka nilai maksimum yang didapat yaitu di X sama dengan 22. Selanjutnya, profit atau P akan maksimum apabila X sama dengan 22, maka fungsi P yaitu 110X min 2,5X kuadrat min 60. X sama dengan 22 dimasukkan ke dalam fungsi P yaitu 110 dikalikan 22 min 2,5 dikali 22 kuadrat min 60 sama dengan 1150. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan dari perusahaan A adalah 1150. Soal yang kedua, pada soal ini saya akan membahas mengenai integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Contoh integral dan aplikasinya dalam bidang ekonomi yaitu diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 100 juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 dalam juta per tahun. A. Hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. B. Hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Pada soal yang A, pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut dalam 3 tahun diperoleh R aksen T atau turunan dari R sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Kemudian pendapatan yaitu R sama dengan integral dari R aksen yaitu integral 0 dari 0 sampai 3 karena pendapatan yang dicari adalah pendapatan selama 3 tahun yaitu integral 0 sampai 3 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Selanjutnya U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1 DU sama dengan 8T plus 6T dt. dt sama dengan DU per 8T plus 6. Kemudian dt diubah menjadi bentuk ini pada yang ada di sini. Selanjutnya integral 0 sampai 3 4T plus 3 per U dikalikan dengan DU per 8T plus 6. Kemudian integral 0 sampai 3 4T plus 3 per U dikali DU per 2 kali 4T plus 3. Kemudian karena di sini sama dapat dicoret. Selanjutnya integral dari 0 sampai 3 1 per U dikalikan DU per 2. Terus 1 per 2 dapat pindah keluar integral yaitu 1 per 2 atau setengah integral 0 sampai 3 setengah 1 per U DU. Kemudian ingatlah bentuk dari integral 1 per X dx sama dengan ln atau logaritma natural X plus C konstanta setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 3 plus konstanta dari 0 sampai 3. Selanjutnya 0 dan 3 dimasukkan ke dalam fungsi yaitu setengah ln 4 dikali 3 kuadrat plus 6 kali 3 plus 1 dikurangi 0. Lalu didapatlah setengah ln 55. Karena diketahui RT sama dengan setengah ln 55, selanjutnya setengah dikali ln 55 yang hasilnya 4,00331842. Kemudian hasil perkalian tersebut sama dengan 2,00366659. Karena dalam soal berbentuk 100 juta rupiah 2,00366659 dikalikan dengan 100 juta sama dengan 200.366.659 rupiah. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari mesin tersebut selama 3 tahun adalah 200.366.659 rupiah.
Kemudian soal yang P, berapakah profit yang dihasilkan selama 3 tahun? Profit sama dengan Pi. Pi sama dengan 200 juta 366.659 dikurangi 50 juta dikalikan 3 karena dalam 3 tahun. Kemudian 200 juta 366.659 dikurangi 150 juta. Hasilnya yaitu 50.366.659 rupiah. Jadi, profit yang dihasilkan dari mesin tersebut selama 3 tahun adalah 50.366.659 rupiah. Kemudian soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai matriks dan sistem persamaan linier dan contoh aplikasinya di bidang ekonomi. Contoh soal aplikasi dalam bidang ekonomi yaitu diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekolen sebagai berikut. Y sama dengan C plus I0 plus G. Terus C sama dengan A min B dikalikan Y min B0. Dengan A lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari B lebih kecil dari 1. Kemudian G sama dengan G kecil Y dengan 0 lebih kecil dari G dan G lebih kecil dari 1. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, G yaitu belanja pemerintah, I0 yaitu investasi, T0 sama dengan pajak, A yaitu autonomous consumption expenditure, B yaitu marginal propensity to consume, dan terakhir G yaitu berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Kemudian pertanyaan yang pertama, yang A, nyatakan model matematika di atas dalam bentuk AX sama dengan B. Yang pertama, fungsi Y sama dengan C plus I plus G, dan karena G sama dengan G kecil Y, maka G dalam fungsi Y diganti dengan ini. Jadi Y sama dengan C plus I plus G kecil Y. Terus Y min C min G kecil Y sama dengan I. Kemudian karena GY dan Y itu sama-sama dikalikan Y. Kemudian Y min GY dalam kurung min C sama dengan I. Kemudian fungsi yang kedua yaitu C sama dengan A min B dikalikan Y min T. Kemudian C sama dengan A min BY plus BT karena dikalikan sebelumnya. Lalu C plus BY sama dengan A plus B. Karena yang ditanyakan yaitu AX dalam bentuk AX sama dengan B, maka matriksnya akan berbentuk seperti ini. 1 min G min 1 B 1 dikalikan Y dan C sama dengan I A plus BT. Karena sebelumnya telah ditemukan bentuk matriksnya yang B, jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G sama dengan 3/4. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Maka matriks yang sebelumnya yaitu matriks berbentuk AX sama dengan B, dan nilai-nilai yang ada di soal B dimasukkan ke dalam matriks sehingga menjadi 1 min 3/4 min 1 1/4 1 dikalikan Y dan C sama dengan 120 320. Kemudian untuk mencari keseimbangan, pertama-tama kita mencari determinan matriks A, yaitu 1/4 min 1 1/4 dan 1 sama dengan setengah. Kemudian selanjutnya kita mencari determinan dari A1, yaitu 120 min 1 320 1 sama dengan 440. Ketika kita mencari
determinan A2, yaitu seperempat 120, seperempat 320 sama dengan 50. Kemudian Y sama dengan A, determinan A1 per determinan A, yaitu sama dengan 440 per 1 per setengah, sama dengan 880. Selanjutnya C konsumsi, yaitu dengan membagi determinan A2 dengan determinan A sama dengan 50 per setengah, sama dengan 100. Jadi kesimpulannya, akan terjadi keseimbangan pendapatan nasional apabila tingkat pendapatan nasional atau Y, yaitu 880, dan pengeluaran untuk konsumsi sebesar 100, dan ini semua dalam bentuk triliun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.